kan. Iya. Salah satunya adalah waktu lagi under pressure. Kreatif Itu mereka ya. tingkat kreativitasnya naik 100 kali lipat. Iya benar-benar setuju sih. Ya, Ya, jadi mereka selalu ada momen buat cari jalan keluar. Kita kok bisa begini? Oh tenang. Ada celah nih yang bisa dimaksimal. nah tapi tuh Om yang dibutuhin Om. Kadang coaching staff draftnya bagus. Nah, Tapi playernya tuh kadang kurang kreatif untuk bisa mengeksekusi gamenya tersebut. Nah makanya kenapa aku bilang balance nih. Coaching staffnya dari K-Dot, dia nyediain draft yang benar-benar bisa nutup depan atau belakang. Ya. Bawa Melissa, dan ditambah lagi dia punya Selena. Jadi kalau misalkan emang ada yang bandel dari belakang, udah ke spot duluan, udah ke scout duluan gara-gara trap. Kayak perfect combo banget ya. Bahkan ya secara resiko pun sebenarnya tadi resikonya sangat tinggi gitu untuk teman-teman dari Vitality. Tapi sekarang masuk dalam game yang kedua, mereka akan ada di arah second pick. Diawali juga langsung dengan ban ke arah Polveus. Adakah perubahan respect ban yang harus dilakukan dari hero-hero tadi? Hirara? Mungkin? Kalau tetap menurutku, di Atlas itu band dulu deh. Justru Atlasnya? iya aku setuju banget sih soal Atlas sih. Tapi mau gimana pun emang ya itu salah satu hero yang lagi on track banget ya, ongoing meta banget. Nah, ya, ini ada fun fact juga dari Kyle ya. Katanya dia bilang kalau misalnya Vitality tuh strong banget, soalnya Nael tuh selalu ngebully aku di scrim. Jadi Aku jujur nggak percaya sama Kyle. gitu ya. Tahu nggak kenapa kayak gitu Om? Kenapa? Gitu. Karena Nevin juga suka sering ngomong kayak gitu tau. Aku sering dibully sama Kak Oji, sama Kak Kami, sama Iya. Om Wawa. Karena kenyataannya beda ya. Malah kenyataannya beda. Kalau itu ada bukti loh. Mana? Ayo mana? Agak susah ya. Iya, Tapi kan- di band Valennya loh. Valen di band, Atlas di band, menurutku Link sih harus di respect band. Lebih ke nggak dikasih ke Moreno Om. Iya. Ya mungkin kan tadi trade yang paling bagus ya, kayak seperti kita bilang waktu di fase pick awal. Iya. 2 pick atas yang paling ideal kan kayak ada Beleric Valen. Bele Valen ya di kanan ya biasanya. Tapi kan sekarang berarti masih ngebuka juga ya tadi ya untuk Assassin sama Freya. Tadi kan di ban sama Falcons. Nah, iya ada Freya juga. Mereka bisa ambil loh Freya first pick juga. Ya mau diambil kayaknya ya. Ya bisa ada pertukaran antara Link atau Hirara misalnya. Link Hirar. Oh oke. Let's say Falcons-nya ambil Freya. Linknya diambil sama Link Beleric dong berarti ya. tim Vitality. Ya mungkin Link Beleric. Hiraranya diambil sama Kyle gitu. Oh respect ya langsung. Selena dihilangkan karena ini benar-benar hero yang membuat momen bersinar untuk Vitality. Pas banget tadi Aero. Apalagi di mid to late kan lebih perih ya dibandingkan di early game. Oh iya. Early game kita respon, udahlah respon bentar doang gitu kan. Betul. Nah, cuman ini akan ngebuka potensi untuk Fanny muncul lagi nggak buat Bisa Falcons? ada, bisa ada. Cuman nggak perlu Tapi- di ban. Tapi ada Link, ada Hirara ya kan. Jadi kayaknya gak ada masalah deh. Fanny kan jadi opsi ketiga gitu. Ya kayak opsi yang paling ideal lah Nevin. Kayak misalkan ada resiko 1, resiko 2, resiko 3. Ya pasti yang less risknya ini kan yang nomor satunya kan Link, Hirara. Nanti baru larinya ke Fanny Kalau emang udah ditutup semua. atau Nolan. Iya kalau udah tutup semua. Oke, makanya itu jadi salah satu alasan mending tutup ke arah Freya ya. Yap. Ya. Daripada pilih salah satu assassin, masih banyak juga yang kebuka. Nah, ini mau langsung assassin atau justru bergeser ke opsi lain? Kayaknya bisa bergeser ke opsi lainnya. Contoh Eudora ada nih. Oh Nevin. iya. Kalau sampai Link dibuka di awal, Eudora Beleric muncul, wadaw ya kan? Itu dia, Eudora tuh yang paling ideal lah. Karena kan buat jawaban assassin kan. Iya. Jadi daripada nanti overthinking sama assassinnya, ya udah ambil Eudora dulu. Tapi Om, ada Nanael kan. Jadi assassin apapun dia udah mastering menurutku. Dia udah ada di level jungler yang emang mau pakai fighter, tank, assassin, dia tuh pool hero-nya luas. Jadi menurutku emang poin terpentingnya di sini juga gak perlu buru-buru kok untuk ambil junglernya. Iya. Aku kira Bisa dulu tiga. dia assassin only ya, tapi setelah playoff kemarin Nah itu, sudah terbukti sih. itu perdebatanku sama Ranger Mas. Karena aku ngambil referensi dari season 12. Aku bilang aku suka banget ngelihat dia pakai Akai, Akai. pakai Baxia. Tapi kalau Ranger Mas tuh lebih suka dia pakai Lancelot, Assassin gitu. pakai Fanny. Oh tapi Iya. emang Fanny-nya gila sih. Cuman masih belum kelihatan nih ya. Sejauh ini masih menuju ke arah Link terlebih dahulu untuk priority bersama Beleric. Ya. Ini menurutku juga masih good pick sih ya, karena Beleric terkadang ya, nggak selalu itu bisa memutus combo dari Hirara kalau seatnya kena. Nah tapi poin terpentingnya Om, belajar dari hari pertama. Kita sudah hari yang ketiga. Belericnya jangan ditaruh di XP. Ya tolong lah ya, hari Iya. kedua juga sama tuh. jadi pohon nganggur Nevin. Bener. Iya kalau di romer kan ya udah Bu- damage bu- taken-nya banyak. Bukan Iya. pohon anggur ya, pohon nganggur. Iya bukan pohon anggur ya, pohon nganggur. Iya. Wow. Barat si XP dan juga Fanny kembali muncul. Nah ini nih 2 draft yang emang bisa ofensif ya kepada Iya. Link. Cuma minusnya nanti kalau kita ngomongin soal mid game late game Nevin, Link akan menguasai alur permainan apalagi lawannya 2 kayak gini. Karena kalau kita ngomongin Fanny,
dia bisa dihindari loh cut slotnya dengan menggunakan Tempest of Blade. Iya Saling juga ya. ngedodge aja. Tinggal ulti untuk melarikan diri juga. Nah tapi Barats ini, maksudnya tanpa ngelihat matchup ini udah langsung diambil. Berarti emang untuk target ke arah linknya ya dikhususkan. Minimal ada single target lock lah. Yang kedua ya selain dari Eudora. Jadi ada backup plan untuk mereka mainkan dan Elis. bisa mengubah jalur permainan dengan unggul jumlah juga. Oh wait, langsung Melissa ternyata ya. Ya, kayaknya Melissa lagi cukup power sih untuk main front to back ya. Sebenarnya ya Om, aku setuju banget. Tapi yang mungkin paling pentingnya adalah dia salah satu yang menjadi marksman anti assassin juga kan. Karena kita tahu sendiri dia punya go away, dash ability-nya juga di Honor Battlefield itu kan dinaikin. Iya. Ya jadi buat yang Terus- teman-teman di bawah rank bintang 25 belum bisa merasakan Melissa yang powerful itu. Sorry nih. Belum ya? Belum. Ya. Iya udah nanti deh. Ya ibarat Melissa ini minjem Celestial Robe-nya Cetian lah ya. Iya. Ya, kan Ya, bisa kan ibaratnya meledak sama pasifnya. Iya, Kan pasifnya oh, meledak. iya. Ini dipinjem sama dia nih, bubble nih jadinya. Oke, tapi sekarang menutup ke arah Minotaur. Hero roamer ya? Yang mau coba untuk ditutup dulu. Roamer tengah-tengah, aku bilangnya roamer tengah-tengah kenapa? Karena udah ada Barats kan. Jadi pasti roamer untuk Ogwen-nya bakal jadi hero-hero screening atau bahkan hero momentum. Kalau kita ngomongin hero screening sebenarnya masih ada Chow. Tapi Chow juga masih bisa di cut pick di fase pick yang keempat, jadi Vitality belum mau tutup kayaknya. Oke. Next dari Falcons. Mengeliminasi mid lane mungkin? Badang dulu ya dia. Meskipun udah ada Beleric. Iya, apa mereka percaya Belleriknya di EXP lagi nih? Nah lo. Waduh. Nah lo, Nah lo. karena ya banyak case tadinya gitu kan, Belleriknya kita kira di roamer, badangnya di pick, swap ternyata mereka. Iya, tiba-tiba tuker. Tuker. Tapi memang badang merepotkan sih, dalam artian Fanny tadi juga, itu dia bisa tumbang karena ditutup dengan fist break dari badang. Lagian Badang juga masih fleksibel tau. Iya. Oh badangnya yang flex justru ya. Iya, Badangnya yang flex sebenarnya. Bukan cuma Beleriknya. Menarik sih. Karena kan ada referensi juga kan. Kita ambil dari nanti match keempat. Ada Ignite Gaming. XP-nya kan Diablo. Iya. Itu kan pernah nge-solo kill Tas loh. Pakai Badang damage. First item Heptasis. Lawan Fanny. Wah. Ditinju meleduk. Ditunggu sih untuk keluar lagi hari ini ya. Ada opsi lain? Ada opsi lain. Ada opsi lain. Oke, Harit yang sekarang dieliminasi juga dihabiskan nih untuk matchup di arah gold lane-nya, tapi akhirnya ngebuka banyak roamer buat Falcons. Oh karena kalau Harit kan salah satu yang bisa ngasih deal damage lebih mudah juga karena Melissa ya. Dia mungkin ditutup opsionalnya. Dan menjadi matchup yang ideal sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal damage, magic dan juga physicalnya. Karena physicalnya mereka punya Fanny, tapi magicnya punya Harith. Oke, Sora. Wih, udah gak ada Sora. XP seperti apa nih yang dibutuhkan? Karena kan badan udah ada di Beleric, masih butuh yang tebel kah? Yang ada mini stunnya dikit aja. Alice. Ruby gitu gak ada masalah. Alice gak ada masalah. Aku tadi bahkan expect-nya Alice di pick yang ketiga, tapi mungkin mereka tetap mau ambil Melissanya dulu. Ya sebelum di ban ya. Karena Melissa kan bisa jaga diri dan bukan cuma jaga diri sendiri nih. Iya. Teman-temannya juga bisa ikut join di dalam sana. Apalagi kalau tim fightnya kan di area sempit. Izin join ya, izin jump in. Ikut-ikut gitu, ikut. Berteduh, ditutup dia kan pakai bubble, berteduh di bubble-nya. Bubble go away. Oke. Let's see. Ini pilihan keempat ya yang harus diamankan, Esmeralda. Ya minimal Beleriknya bukan di EXP lah, Be. Iyalah itu aja sih Om yang aku butuhkan dari tadi sebenarnya. Make sure ya kalau seandainya ini benar-benar bukan ditaruh di XP untuk Beleriknya, jadi dia bakal tetap bisa menelan damage sebanyak mungkin. Bahkan Beleriknya bisa main bersampingan dengan Melissa nantinya. Nah, untuk jawab Melissa tuh sebenarnya harus cari hero yang kayak gimana sih? Yang bisa masuk dalam bubble ya. Contohnya kan kemarin waktu kalah Melissa itu Chow. Masuk ke tengah sana pas posisinya lagi gak siap. Atau siapa lagi? Kemarin itu ada Harley. Langsung dilamar kan kasih cincin Deadly Magic. Ya, casternya udah ganti. Iya, gak bisa. Gak bisa kita cecein. Oh, Brody, strong lane, alright. Brody Dan Kai ternyata ya. Agak chaos sebenarnya setupnya. Ya. Jadi ketika ada Wrath of Dairat ya tinggal heavy spin aja, tinggal bubarin aja. Akai Barat Fanny. Akai bisa dorong nih. Bubble-nya bisa geser. Oh iya juga ya. Oke, tinggal pilihan terakhir aja untuk memperlengkapi semuanya. Zetian kah?
main counter setup. Atau Lilia aja. Ya Lilia, Zetian, pokoknya hero-hero yang ada kaitannya dengan persenan HP sih. Ini harus main yang benar-benar bisa meltdown juga buat lini depan karena lini depannya terlalu superior jujur untuk tim Falcons. Tebel banget ya. Akai, Barat. Kalau Lilia sih udah pasti buat ini ya, menangin jalan. Biar Beleriknya juga nggak yang kayak tadi, pohon nganggur, emang harus bergerak kan buat mengamankan area sungai. Ya, atau Chusin pun masih oke sih. Main support. Vexana, alright. Oh, Vexana ya, main cover berarti. Yep. Karena touch-nya bakal lebih menuju ke belakang biar nanti Fanny-nya ketika dia offside atau kabelnya lagi nggak siap untuk escape ke belakang, udah pasti bakal terganggu dan Eternal Guard. Ini jadi salah satu gangguan juga sebenarnya untuk modelan-modelan hero yang kayak Brody karena targetnya jadi lebih banyak sebenarnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Vitality nih untuk dapetin kemenangan di game kedua? Winning conditionnya? Jangan kalah tempo aja sih sebenarnya. Jangan kena tempo. Jangan kalah tempo aja. Oke, dari Omawa. Yep. Hindari Eudora. Dari Eudora. Oke, kalau gitu kita juga akan langsung aja melihat ini dia game kedua antara Vitality versus Falcons. Lebih bersama Lim Kocul dan Lim Kocul. Oke, tentunya bersama saya Lim Kocul dan juga partner saya Lim Kocul. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game tanpa berlama-lama. Let's go to the lane after. Yap. Tadi lihat ada Glory Vitality. Betul. Oke, match kedua, ketiga maksudnya game yang kedua. Tim perwakilan Indonesia lagi nih yang sedang bertanding. 1-0 ya skor ya. Vitality udah dapetin 1 poin buat teman-teman yang ketinggalan. Dibales sama Philip. Mau nggak mau. Soalnya gimana ya, gue ngeliat ini bakal full of team fight harusnya. Wah, aku juga suka the battle ini. Battle of Assassin, Lim. Tapi level 2 Eudora jangan ditempel terus loh. Ya. Gak berhenti tuh petir. Dan bahkan ketika ada Brody pick ini sebenarnya bagus juga setelah Harit yang paling capable untuk nge-zoning out ke arah Melissa itu di ban. Tapi emang ngeri juga emang coachnya ini. Mereka paham betul cara konsep untuk bisa menghadapi sisi dari Melissa. Dan bakal lihat Kyle kembali lagi bergerak belakang, double stun dan bahkan di depan sana membalaskan dan Kyle ter-take down, no weapons cloud. Pertukaran menuju ke arah Vin dan juga Kyle itu nggak worth it sama sekali. Ya. Flap dan Sogyun tadi join ternyata. Ada di lokasi yang nggak tepat. Mereka keluar Haji, tabrak. really? Masuk ke lebih dalam lagi dan Moreno still survive in the mid lane. Permainan dari Falcon yang cukup eksplosif. Entah ini apakah euforia dari game yang pertama masih ke bawah. Harusnya mereka nggak bisa melakukan itu sih, Lim. Gua rasa mereka pengen pegang tempo, Ji. Oke. Dia harus seperti itu, kalau enggak dia yang akan dipermainkan. Itu kalau tadi steel cable kena 2 orang itu, double kill itu. Karena memang energinya nggak balik karena steel cable nggak kena kan. Super Marco, Nah. cara bottom lane sampai ngeluarin flickernya. Lumayan banget tuh. Hajinya juga sampai overdrive banget. Kebawa adrenalin sih bisa jadi. Sama ditambah mereka juga nggak mau sampai kalah gerakan. Sekarang harus turunin dulu semuanya. Cicil-cicilan dulu aja. Karena turtle pertama nih menurutku bisa jadi turtle siapapun. Turtle untuk semuanya karena despite dari Fanny membutuhkan buff, kita juga ngeliat Link membutuhkan buff. Sama ya. Jadi siapa yang setup terlebih dahulu? Tapi posisinya di sini Haji berada di level 3. Akhirnya sudah berada di level 4 dan Shogun yang sedikit tertinggal ketimbang dengan Flap yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Vitality kali ini mereka harus kehilangan turtle pertama mereka. Ya, tadi ada percobaan di trade ya, sama di bagian bawah. Tapi sayang sekali, walaupun gak ada flicker, Super Marco masih selamat. Retry-nya udah dibuang sama Nael, Tempest of Blade dibuang, dan sekarang bisa dibilang berarti hanya kerugian nih yang diterima oleh Vitality dari turtle yang didapetin sama Falcon. M5 tuh, ini mereka ya, yang juara ya? Tapi lihat di depan sana langsung ada Shogun! Oh, almost is never enough. Ini nggak boleh play agresif gitu sih menurut gua. Mereka yang harus ngejaga di belakang. Maka sekarang Goldie di-plating sama Kyle. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Vitality mereka mencoba untuk melakukan sedikit defensif di area top lane. Kalau nggak salah M5 Kyle kan ya, juara M5. Iya kan? Waktu itu AP berani? Masih AP kan? Iya. Ini udah punya piala berarti. Iya, Fuse sama Haji doang di pertukaran ya. Dan ini yang jadi masalah ya. Yang gue nangis tuh, gue inget Lik. Lu menangis mulu tiap final. Sorry. Nah, sekarang para player nggak boleh sampai kambil itu dulu. Cuman nggak ada regroupnya gitu loh. Biasa kan ketika Fanny atau Ling lagi para player itu bakal regroup. Ini juga Panda. Kenapa, Lim? Jangan Ngeselin bener. personal banget sama Kai. Gue kesel sama Kai mau belain Rico. Iya. Belerik oke. Gak enak banget dan ini yang tadi sempat kita bahas juga kan. Memang di game pertama Fanny-nya kalah. Tapi gak ada stopper juga buat Fanny agak-agak bahaya. Oke, Melissanya aman bener, Melissanya aman, ada go away.
Yang lain apa kabar? Dan itulah yang membuat sekarang kesulitan untuk para pasukan dari tim Vitality ya ketika mereka tidak memiliki Badang sebagai stopper. Tapi dengan pohon terkokoh, kali ini akan menutup kontrol yang besar sebenarnya. Tadi gue lihat di game pertama pohon terkokohnya nggak terlalu kokoh ternyata Ji. Semoga ini pohon terkokoh ya. Semoga ini kokoh beneran ya. Semoga ini kokoh. Ada flicker ready semua nih. Flicker dari Falcon. Waduh, tapi Ogun kalau udah muncul batang hidungnya, ini mulai harus dipertanyakan nih. Setup yang dilakukan untuk para pasukan dari tim Falcon. Selama ada gue aman sih. Turtle kedua kembali di setup dan mau dikontes kan? Oke, really? Dia di depan sana. Moreno dan bahkan Kyle berhasil mendapatkan retribution. Karena para pasukan dari tim Vitality. Surprise! Explosive movement dilakukan oleh para pasukan dari tim Vitality. Berhasil membuat Ogun ter-take down. Menuju ke belakang. Berbagai aiming. Menuju ke belakang. Langsung ada satu tap. Softplate. Dan Nile bersama dengan Emo. Berhasil menutupkan Super Marco. Walasit dan Nile. Harus ter-take down. Satu hit terakhir gagal untuk menumbangkan Super Marco. Ya, tapi pertukarannya masih lebih untung dari Vitality. Karena di tempo yang sangat ekstrim oleh Falcon, mereka bisa ngelawan dan dapetin 3 poin kill in total. Kita bisa lihat dari replaynya, di mana Finn, Flicker, Wrath of the Riot langsung connect karena 2 target dan Flapnya ngambil karena Shogun yang dimana dia punya Purify. Tempest of Blade-nya juga sempurna, permainan 4 pedangnya juga maksimal, sayang sekali damage-nya masih belum cukup. Dan Hajinya nggak kena target, posisi dari Haji juga nggak kalah bagus. Oke, ini berawal dari mereka yang cukup tidak mengkalkulit damage terhadap serang Ogun dengan maksimal ya Lim ya. Jadi Ogunnya ter-take down, jadi poin awal dan lihat Eman sengaja untuk mancing heavy spin di sana. Dia mau dapetin katapult tadi, makanya maju lagi ke depan biar dia dapat goldnya. Udah mulai sakit dan hati-hati loh. Melisa ini kalau diajakin adu hit kayak kena double hit terus. Iya, tapi lihat target mereka menuju ke arah Haji. Diadakan langsung dengan Tempest of Blade dan bahkan Wombo Combo Jumper Nile. Coba untuk keluar dan flip di depan sana. Dikunci dengan Rail of Dead Fiend. Masih bisa selamat dan buff-nya. Purple Buff di tangan dari para pasukan dari tim Vitality. Apakah mereka berani? Tapi nampaknya dengan Ogun memberikan batang hidungnya dengan heavy spin yang masih available, mereka mundur. Iya. Nggak ada Tempest of Blade, nggak ada retribution juga dari Nile. Bukan alasan yang bagus lah ya kalau mereka mau tabrak tadi dari purple-nya. Tapi ya kalau kita ngelihat dari goldnya sekarang sama nih, under 1000 gold. Dipegang Vitality memang, tapi ini gold yang bisa dibilang nggak terasa sama sekali ya, kecuali dari individual gold mungkin. Belum ada turret yang hancur juga, tapi jujur turtle ketiga boleh sih kalau mau coba di kontes. Setuju sih, dibanding perfect ya. Ya perfect turtle XP-nya bakal diff banget. Dan mereka nggak takut lihat, Fanny-nya berani setup, apalagi udah selesai buff. Yes, dan kalau posisi saat ini Flap bakal standby available dengan Daytona dan langsung mencoba untuk ngebait untuk para pasukan dari tim Falcon. Itu dia informasi didapatkan dengan Flap dan juga Ogun yang sudah terlihat terdeteksi. Mereka lebih memilih untuk melakukan sedikit disengage sebelum mereka all in karena baitnya itu ada di Flap, Lim. Yap. Sampai salah makan aja ke Eman ataupun ke Shogun itu dibalikin seadanya. Siap, betul sekali, setuju. Ogun kembali lagi dipukul mundur ke arah belakang Cicil. dengan heavy spin yang ditahan total. Tapi informasi yang cukup lumayan mahal adalah di mana purple buff dari Ling. Ini harus diambil terlebih dahulu. Ya, reset lagi turtle-nya. Mereka akan lamain selama-lamanya kalau bisa. Karena ya space-nya juga bakal jadi gold kan buat Nile sendiri. Dan enaknya lihat nih kalau bawa Melisa, dia bisa pukul apa turtle-nya. Dari jauh. Iya, bonekanya akan ngasih damage juga, Flap setengah aja. Seperempat untuk Barat, itu Barat bagus bang. Iya, keras loh Barat itu, tapi sekarang udah datang Nile-nya. Harusnya dieksekusi turtle-nya. Tapi Eman nggak boleh tergunci di depan sana. Eman menjadi target utama. Gwen, heavy spin dikeluarkan for defensive. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan besar. Karena target utama dari Eman adalah memang heavy spin yang dimiliki Gwen. Ketika itu sudah tidak ada, ini menandakan power zoning out. Dikeluarkan Nile. Memiliki depan Shogun melakukan zoning out dan retribution for purple buff. Ini lebih penting karena bensinnya dibakar Lim, sedangkan Flatezi nowhere to run. Terikat oleh pohon terkokoh. Yap, Wrath of Dread di commit ya. Turtle dapat, mid dapat, semua yang diinginkan oleh Vitality dapat. Baru gak lama gue bahas kan goldnya sekarang masih sama. Under 1000, tiba-tiba sekarang udah menuju ke 3000 gold dipegang oleh Vitality. Ini Fanny, Akai, dan juga Eudora yang dipakai sama teman-teman Falcon terbilang gagal loh early-nya. Yes, dan bahkan di sana Kyle Gak kena. coba untuk memaksa. Dan Eman juga tenang. Go away-nya nggak langsung digunakan. Karena dia tahu, karena poin pentingnya adalah bukan ketika dia one by one situation dengan Kyle. Selama di situ masih ada kawanan Vitality, dia santuy, Lim. Tuh, nggak ada purple buff juga kan, kalkulasi dari Eman juga pasti kuat. Kayak, nggak bakal mati nih gue nih, nggak bakal cukup energi dia. Dan betul aja, jadi go away-nya nggak buka inner turret loh ini di bawah. Dan Eman di free cover ini. 2.
Ini dikasih kah? Dikasih. Wow, ini keuntungan yang sangat terasa nih. Majuin lagi bahkan landing jauh, battle assassin ini seru. Oh, tapi Flame di depan sana menuju ke arah Eman. Dari target utama masih ada Kowi. Tertangkap tembakan di bawah ke Eman. Kakel untuk mendapatkan Eman. Berhasil kehilangan Ogwen, tapi satu more point kill didapatkan Eman. Menuju ke arah belakang, Destiny tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa diselamatkan. Dan Nael, sang eksekutor. The jungle from Vitality. Berhasil mengeksekusi Flame. Iya, damage-nya cukup dan memang sih permainan Fanny juga nggak kalah bagus tadi ya. Sama dari pergerakannya Ogwen. Dia ngedorong Eman, ngejaga Eman agar tetap di sana. Gue bingung tadi, Purify nggak dipakai loh ternyata. Ini nih, mau Purify-nya ada. Cuman memang kalkulasi dia cukup nih, nggak tumbang. Wrath of the Riot dan Eternal Guard Finn Moreno. Itu juga nggak kalah bagus karena bagian belakangnya jadi nggak bisa nge-follow. Hajinya low banget dan eksekusi dari Nael. Recall dulu bos. Itu memang kalkulasi dari lifestyle-nya Eman yang membuat dia tenang banget ya, Lim. Iya, dia kayaknya pede banget sih emang Ji. Ini kayaknya lagi hari bagus ya Eman. Emang tapi Eman ini di game 1 sih jujur ngeri banget. Loh game 2 juga ini. Game 2 oke, tapi game 1 tuh menurut gua adalah game yang cukup sulit untuk dia. Tapi lihat Super Marco, Purify berhasil menghindarkan dan all in menuju ke arah serangan Eman. Shutdown finally terjadi, Finn. Udah gak bisa menyelamatkan Eman. Permasukan dari tim Vitality. Mereka coba untuk memukul mundur ke arah belakang. Targetnya menuju ke arah Kyle. Tapi jangan lupakan, ada Lord yang terhormat muncul kali ini, Lim. Ini Nael nggak boleh gunting sembarangan sih. Emang nggak boleh dipuji, Ji. Baru kita ngomongin bagus banget, Ji. Baru banget pas ngomongan kita belum selesai. Udah kemakan langsung tadi. Purify-nya cooldown. Tapi kabar baiknya ada flicker dari Haji dan juga Super Marco yang kebuka. Oke. Jadi itu bisa target lah nanti Vitality ke sana. Tapi buying time-nya berhasil nggak nih? Kita lihat sampai saatnya Eman kembali lagi menuju ke arah Lord. Harus bisa sih. Karena Shogun di bagian depan nggak gampang ditumbangin. Beda sama tadi ya? Yap, lu lihat Nael dari belakang. Oke. Sempatkah? Nael menuju ke arah Haji, target utama memastikan Haji kali ini bisa selamat, tapi Eman solted. Satu pedang terakhir dari Nael membuat Eman kali ini selamat, tapi jangan lupakan Lord tetap di tangan para pasukan dari tim Falcon. Mereka tidak akan melepaskan Fantasy. Shogun menutup jalan. Detona yang ternyata menjadi bom waktu untuk Flash sendiri, dan bahkan permasukan dari tim Vitality mereka tiba-tiba out of nowhere kehilangan serangan Nael yang tidak memiliki tempo soblat untuk defensifnya. Itu dia. Dia coba untuk kejar terus ya. Kyle tanpa purple loh, dia tadi modal dari Fountain kan. Sementara gue ngerasa dari setupnya bagus banget Falcon. Dia tahu nih respon time dari Eman gak keburu, dia paksa tadi Lordnya secara cepat. Nah di momen terakhir ini yang menurut gue agak lumayan miss. Karena semuanya berkumpul. Kyle-nya lihat dari base dia. Steel cable-nya kena ke 3 orang tadi, jadi sharing damage-nya juga gak ketahan. Iya, jadi biasanya ada Tempest of Blade, itu dia bisa ngindarin dari Torn Card Memory, tapi nggak ada, Lim. Oke, Ogwen di depan sana mencoba untuk menutup jalan. Eman terlebih dahulu dan Kyle. Dapat Dendam yang terbalaskan dari game yang pertama. What a retribution from Kyle. Wah, kehilangan purple. Aduh, retri tadi, Lim. Iya. Dan dia nggak ada vision kalau nggak salah berarti. Dia datang benar-benar predik. Coba buka retri. Iya. Bebas selesainya. Mau dapat atau kagak belakangan kan. Yang penting mereka coba. Tapi Lord sekarang menjadi PR di bagian top lane. High ground defense mereka ada. Oke, Moreno clear wave lumayan cepat. Oke. Tapi harus tetap hati-hati. Tapi jangan lupakan one by one situation dari bottom lane nih. Harusnya dari segi retribution sama nih, flame retribution. Jadi dua-duanya akan sama-sama ngambil damage dan jadinya equal. Sementara kalau dari mobilitas, kayaknya kalau Tempest of Blade-nya kebuka di waktu yang nggak tepat, Link-nya bisa kalah deh. Iya, salah satunya tadi dengan mereka dia dapetin point kill terhadap Eudora sebenarnya tepat. Tapi ketika ada following up atau sustain team fight yang masih dipaksa oleh Falcon, dia nggak punya defensif. Jadi over kan. Jadi over. Mereka overdrive semua. Tapi dari segi item udah jadi nih, 3 itemnya Link. Berserker, Husklow, Blade of Despair. Dengan 3 ini sebenarnya damage-nya udah lumayan maksimal. Next itemnya bebas mau ditambahin kemanapun masuk sebenarnya. Endless Battle ternyata bakal menjadi pilihan. Tapi bensin nggak ada. Nggak ada purple sih lumayan. Nggak ada Bahan bakarnya kurang ya. Iya, link-link kayak gini aduh. Menurut gua ini adalah link yang sangat agresif. Dengan adanya purple, ini sangat berimpact tinggi banget. Makanya para pasukan dari tim Falcons mereka sadar, Nael ini mengerikan untuk dari linknya. Jadi harus di all in dari segi purple buff-nya. Sedangkan di depan sana setup dilakukan. Finn berada di garis depan. Retribution menuju ke arah Nael. Bensin ada kembali. Tapi Moreno mendapatkan sebuah vision yang cukup jelas di mana Kyle berada. Akhirnya memilih untuk mundur. Dengan informasi yang didapatkan adalah no power of retribution. Tapi Lordnya masih jauh. Iya. Lagian kalau memang Lordnya muncul pun harus dilamain berarti. Karena itu momen yang mau nggak mau kan. Naelnya harus buka retri daripada dia nggak ada purple lagi. Mungkin permainan landing jauh nih bisa jadi kunci juga.
hati-hati jangan ke-trap sebenarnya. Cuma kalau mereka dapetin Fanny aja nih, itu udah auto sih pegang Lord harusnya. Harusnya ya. Dan bahkan sebaliknya juga, mereka nggak boleh Nile kehilangan lagi Tempest of Blade atau Retribution ya, Lim. Nggak boleh. Betul. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sembarangan berarti ya. One by one situation dari top lane. Top lane. Top lane. Enggak. Dia lebih mirip clear dan jalan duluan aja. Atau enggak, Nile kayaknya mau nge-trap deh. Oh enggak. Masih aman ya. Selama vision di Lordnya itu nggak hilang, menurut gua Vitality boleh pegang laning jauh selama mungkin. Cari Haji sih. Aduh susah lagi Ji. Cari Haji tuh kayaknya hal yang paling susah malah kan Haji dan Super Marco. Ya Shogun ini mungkin menjadi poin utamanya di sini. Karena kita lihat nggak segan-segan banget Haji itu ngeluarin flickernya untuk Eman. Udah mata dia Eman. Iya dan walaupun memang Eman timing purifnya juga berani banget loh. Dia kena putar Akai kagak purif dia. Iya. Bener-bener nungguin dari Haji biar dia masih bisa gerak. Masih tidak bisa mukulin. Iya tapi sometimes kepaksa. Nah. Itu yang momen yang bikin dia harus pakai. Bukan untuk Haji. Wah itu pokoknya sih sakit itu Ogwen udah setengah itu. Tapi lihat Kyle mencoba untuk melakukan flanking. Menuju ke arah belakang. Tapi Nile kali ini sadar. Mereka langsung cepatkan terlebih dahulu. Oh ada show di arah top lane. Oke. Show di arah top lane. Really? Apakah mereka mencoba untuk all in menuju ke arah Bapak Lurut yang terhormat informasi dari seorang Haji. Terdeteksi. Mencoba dipaksa. Tapi nampaknya Nile memilih recall karena one by one situation di arah top lane menjadi sebuah jawaban untuk mempertahankan best turretnya. Oh ke atas lagi dong Kyle-nya. One by one gak sih Lim? Ini kayaknya bakal 4 lawan 4 dan 1 lawan 1 sih. Gua Atau kalau nggak suka di-cut aja dulu. Oke, Vision kebuka. Gue suka sih. Aduh assassin yang mungkin sudah lama tidak kita lihat. Cuman di ini meta zaman sekarang. Ini 2 item defense Kyle-nya Ji. Ya. Dia berforce dan biasanya dia ke Castis Pauldron. Cuman nggak ke top lane. Oke, one by one situation. Nile dan hilang. No way. The power of retribution dari para pasukan dari Vitality. Para pasukan dari Vitality mencoba menutup ke arah flap. Masih ada go away. Menukarkan dengan 1 point kill. Masih berhasil. Tapi setidaknya Ogwen akan menjadi point kill kedua. Di Vitality. Kyle menargetkan di mana Eman berada. Ditutup jalan oleh Shogun. No power of retribution. Buying time. Dibutuhkan untuk para pasukan dari tim Vitality untuk bisa mendapatkan kembali posisinya. Kali ini Falcon gagal memanfaatkan keuntungan dengan kehilangan Nile dari Vitality. Wow, turunin dikit. Eman sudah sampai pakai Dimensius loh. Mananya habis. Karena memang dari tadi dia nge-spam kan puppet stringnya, terus dia pakai dash-nya juga. Mau nggak mau pakai sepatu mana sekarang? Dan ini terusin, Nile udah hidup sih. Oke, udah lumayan sakit damage yang diberikan. Ogwen di depan sana, dia masih ada flicker. Dia dan bahkan Eman. Tangga utama menuju ke arah Kyle. Informasi didapatkan, Lord tidak mengendalikan. Kyle ter-takedown, shutdown. Padahal terjadi, permasukan dari tim Vitality memasang Cari, depan. Vin. Ada Vin di garis depan. Dan bahkan ada menetap detonator. Tidak, tampaknya mereka tenang lagi, slow down. Masih ditahan ternyata. Dia punya flicker, dia punya Wrath of Dryad. Rem tangannya bagus, Lim. Itu dia kontrol temponya. Sekarang ada Lord untuk Vitality. Mereka nggak boleh ngambil keputusan terlalu cepat. Mereka harus pikirkan apa keputusan terbaik. Dan Eman sih, gila ini Eman. Dari go away-nya, dari feeling-nya dia di mana kapan Kyle-nya masuk. Kacau sih. Dan sekarang Lord mulai jalan dari bottom lane. Oke, di sana menjadi target utama mereka adalah Haji yang sudah tidak ada flicker. Dalam 3 detik lagi Haji bisa loncat menuju ke Eman. Jangan lupakan itu Eman berada di dalam tembok. Flap gagal untuk menangkap karena Nile masuk ke tembok Soblet. Menuju ke arah belakang, fokus menuju ke arah turret. Tidak mau terlalu terburu-buru. Nile terhentikan pergerakannya pada Nile. No way. Termakan kembali Nile kali ini. Tapi setidaknya akan mencoba ditukar dengan adanya 1 buah Restless. Habis main miss. Super Marco bebas. Vin! Red of Day! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Flap ter-takedown. Fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk melakukan clear minute terlebih dahulu. Tapi Kyle masih berzaca. Dan lihat Eman lakukan apa. Dia fokus menuju ke arah base-nya. Sakaratul maut. Tidak bisa dipaksakan kali ini. Dan para pasukan dari tim Vitality. Mereka menghentikan pergerakan dari seorang Ogwen. Tapi no wave minion di arah tengah. Baru coba untuk masuk. Coba lagi. Lebih. Kyle. Terlalu sakit damage-nya. Eman. Masih ada Wind of Nature. 70 this time. Seberpentara terakhir. Coba untuk mendapatkan base-nya. Ini bencana. Didorong begitu saja. Masih bisa. Para pasukan dari tim Vitality. Mereka akhirnya memecahkan immortality dari Ogwen. Tidak ada jawaban. Karena Eman. Masuk. Eman save the day for Vitality. Clean sweep 2-0. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari Vitality tertutup. Eman menjadi satu-satunya orang yang langsung menutup game
timnya tidak peduli apapun. Dan ini dia juara dari region Indonesia yang akhirnya mendapatkan 2-0-nya kembali. Vitality!